Halo teman-teman, sekarang aku berada di Jakarta Art Provok 2026. Di pameran seni rupa ini menampilkan kurang lebih 25 seniman, 25 kurator dan 25 pelaku seni lainnya yang berkolaborasi dalam satu panggung. Jakarta Provok berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai dengan 26 Juli 2026. Maaf ya teman-teman, aku agak telat posting karena terkendala waktu. Baiklah teman-teman, kita akan melihat langsung bagaimana suasana pameran di Jakarta Provok 2026 kali ini ya teman-teman. Sekarang saya berada di air mancur di tengah-tengah tamannya. Oh ya teman-teman, ini Jakarta Provok kali ini berada di pelaksanaannya di Taman Menteng Jakarta Pusat. Kita masuk dulu ya teman-teman. Ya. Boleh saya ambil gambar ya? Boleh ya. Nah, di sini saya teman-teman meminta izin kepada penjaga stand pameran ini untuk merekam suasana pameran di dalam gedung satu ini ya teman-teman. Saya rekam detail supaya teman-teman semua bisa menikmati juga lukisan-lukisan yang ada di ruangan satu ini. Ini ada lukisan warna-warni cerah yang berpadu dengan sudut-sudut tajam berbatuan yang menandakan keragaman emosi fase spiritual dalam perjalanan hidup manusia. Nah, barangkali itu ya artinya. Saya cuma andai-andai aja itu ya. Dan ini ada profil-profil dari para pelukisnya. Nah, ini ada 5 kalau nggak salah di ruangan ini. Ini mantap, ini keren sekali, ini luar biasa sekali. Ada sesuatu hal yang lebih penting adalah apa alasan Mas Deskam dengan ular tangganya dihadirkan di Jakarta Provok gitu. Itu yang menurut dewasa gitu atau remaja di Gelora Bung Karno ketika mereka berkumpul untuk bermain. Saya ngebaca jadi kayak apa yang terjadi dengan permainan hari ini gitu, kok malah orang dewasa ada semacam kerinduan dalam tanda kutip untuk bermain gitu. Terus itu yang sebenarnya jadi garis bawah terhadap Provok dalam tanda kutip yang ingin menjelaskan dari Mas Deskam ketika obrolannya tadinya berupa base kecil akhirnya berubah menjadi 10x10 dan diperkecil jadi 8x8. Itu lumayan saya bersepakat untuk ya harusnya memang harus lebih besar daripada kecil. Ini Kita sedang pilih pertanyaannya. Pilih pertanyaan dulu. Sini dulu. Ambil lempar ke kakaknya mau lempar kita. Dari ini loh bahwa budaya Jawa itu punya perhitungan seperti ini. Oh gitu. Kayak gitu. Yang mungkin bisa dikatakan dulu itu ilmu nujum gitu ya. Oh gitu. Ya, misalnya orang-orang dulu kan kita ketika orang pintar gitu minta perhitungan, cari tanggal baik dan lain-lain. Ini hanya memperkenalkan ini loh Jawa punya ini kayak gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, nanti sebelah sini ada jawaban-jawaban dan Caranya gimana? hiburan saja. Caranya gimana? Coba kita lihat dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya. Nanti masing-masing pertanyaan ada kode-kode tersendiri. Oke, misalkan
kita milih pertanyaan yang kode do. Oke, do. Kita lempar anak panah, nanti kita misalnya dapat 18 DO, ya kita cari sebelah kiri karena pertanyaan sebelah kiri. Gitu. Kita tarik. Oke. Iya. Ini jawaban kita. Oh, Hanya gitu. untuk hiburan saja. Cuman buat hiburan. Iya, tidak memaksakan untuk dipercaya. Gitu. Sebagai pengisi acara kita ini, Pak ya. Acara apa kita ini? Acara pameran. Kata provok Oh, sampai dari tanggal dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 26. Oh, itu acaranya pameran apa aja, Pak? Ini ada karya-karya seni dari seniman se-Jabodetabek. Oke. Gitu. Ada yang memperkenalkan permainan tradisional, ulah tangga, dan ada becak juga, transportasi zaman dulu, dan ada Vespa segala macam, dan ada juga ini kita memperkenalkan atau mengingatkan kepada masyarakat bahwa misalkan ayam-ayam ini dari plastik semua buat menjadi ayam, dan masyarakat itu bahwa kita tuh sekarang udah banyak loh plastik sudah tercemar plastik. Iya, sampah ya. Oh, jadi dikelola ya. Jadi barang seni lah istilahnya ya. Terima kasih, saya dari Jambi. Oh, dari Jambi. Ya, kebetulan juga ada teman-teman yang pameran itu juga. Saya juga berupa dari Jambi. Oh, gitu. Makanya saya sempatin ke sini ya. Betul. Kemarin pembukanya tuh, Pak. Iya, betul. Malam ya. Saya udah ada undangannya, cuman saya belum sempat makanya hari ini. Oke. Dengan Mas siapa? Akbar. Mas Akbar. Makasih, Pak. Mas Akbar ya. Sama-sama. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke tempat pameran berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke ruangan 2 pameran lukisan, kita lihat-lihat dulu di halaman depannya itu. Di tamannya itu ada instalasi seni ya teman-teman. Di sini ada beberapa karya-karya yang teman-teman kita yang saya rekam, tapi tidak semuanya ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Dan sekarang saya masuk ke ruangan 2 pameran lukisan. Nah teman-teman lihat di sini ada lukisan abstrak juga. Nah di situ ada juga ini instalasi seni juga teman-teman lihat. Nah ini di pintu masuk utama. Nah ini ya teman-teman, ini lucu banget ini teman-teman, saya lihat. Nah ini kayak boneka gitu ya. Menjual kapling Jakarta, dibuat oleh seniman Zamrud Setia Negara. Nah ini lukis ini ada beberapa panel ya teman-teman, dengan beragam ukuran tapi digabungkan jadi satu. Ini juga lukisannya mantap, warnanya, teknik melukisnya dan temanya juga luar biasa sekali. Pokoknya puas kita lihat hasil-hasil karya yang ada di Jakarta Provok 2026 ini teman-teman. Ini ada juga gambar Raden Saleh yang dilukis. Ini juga karya lukis instalasi. Nah ini kita ke karya Pak Deskamtoro. Toro. Iya betul. Ya, Bapak juga ikut pameran hari ini Pak ya. Ya, Jadi pameran apa nih Pak? ini Jakarta Art Provok. Jadi kita berkaryanya itu tema besarnya tentang kota Jakarta, seluk beluk kota Jakarta, dinamika dan cerita kota Jakarta, seperti itu. Ya.
kalau di belakangnya kan ini karya Bapak. Ini karya ular tangga. Ular tangga ini kelihatan nih kayak. Nah, ini kelihatan. Ya, Itu. ini permainan ular tangga. Jadi Iya. gini, sebenarnya keresahan pribadi saya. Iya, Jakarta itu kan kekurangan ruang terbuka. betul, betul Pak. Yang seharusnya menurut undang-undang pemerintah, Iya, kayaknya undang-undang pemerintah itu kalau tidak salah 30% betul, betul. dari ruang semuanya 30%. Dan Jakarta itu baru ada 5, berapa persen, 6% kurang, masih kurang dari 6%. Iya. Lah, saya rasa itu sangat dibutuhkan untuk di Jakarta. Terus ruang terbukanya juga sangat dibutuhkan. Di satu sisi kesempatan anak, sebenarnya kan ruang seperti ini anak-anak orang Bermain. bermain. Iya. Dan di Jakarta itu kan ruang bermain bayar mahal. Lah, diharapkan banyak taman-taman yang menyiapkan Nah. ruang bermain gratis untuk semua kalangan, Nah. semua masyarakat, Iya. semua umur, semuanya Betul. bisa bermain dengan aman dan tenang. Kan gedung semua ini Pak. Ya, itu. Dan ini kebetulan di pusat kota. Ini ring Iya. 1. Karena Iya. yang belakang situ, belakang Taman Menteng itu Iya. rumahnya Mas Gibran. Betul. Itu Iya, hitungannya iya. ring 1. Iya, iya. Seperti itu Bapak kan saya lihat itu pelukis Pak ya. Ya. Setahu saya itu pelukis Bapak ya. Sebenarnya bukan pelukis, main-main. Saya lihat, saya tahu. Terlalu tinggi kayaknya kalau melukis. Berat saya. Iya, tapi kayaknya kayak karya hari ini apa instalasi Pak ya? Ya, ini kenapa? karya instalasi interaktif. Iya, interaktif. Jadi saya sekarang mulai bermain selain karya lukis. Kebetulan basic saya cat air. Iya, cat Terus, air. Ya, cat Oke, air. oke. Terus saya mulai bermain karya-karya instalasi interaktif. Jadi Iya. karya-karya yang bisa dipermainkan langsung dengan orang. Jadi pemainnya itu kalau biasanya permainan itu kan orang memainkan permainan orang, tapi kalau sekarang saya membuat orang benar-benar bermain di dalamnya. Jadi gini prinsipnya. Saya menciptakan sebuah karya, saat karya itu sudah saya keluarkan di publik, karya itu menjadi milik masyarakat dan senimannya itu bukan lagi saya tapi anak-anak kecil Anak-anak yang ya? bermain ini, Iya. inilah senimannya. Iya, Jadi- media. Ya, oke. Terus Pak. Jadi semua orang adalah seniman. Wah, mantap, mantap, mantap. Prinsipnya itu. Semua orang adalah Ya, seniman, Pak ya. seniman itu semua Oke. orang seniman dengan caranya Dan- berbeda. Bermain. iya, caranya masing-masing Ini lah. pun ya itu pun berkesenian. Iya. Ini saya lihat karyanya gede banget ini Pak. Ya. Ini medianya apa dan ukurannya berapa? Ini ukuran 8 kali 8 meter. Medianya mix media sih. Ini ada pakai Iya, campuran. fleksi, ya fleksi yang untuk bahan backdrop itu loh. Oke. Itu terus ada bubur kertas, terus saya bentuk Iya. jadi boneka ular-ularan segala macam. Terus pakai cat akrilik. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Sederhananya. Oke Pak, ini saya jauh-jauh nih Pak dari Jambi. Gila dari Jambi, Bro. Gak nyangka saya pikir tinggal di Jakarta. Jambi saya tahu-tahu dari Jambi saya Pak baru Jambi, tahu. saya tahu. Saya memang kesini mau ketemu Bapak Deskam. Iya, mau ketemu Pak Deskam. Malam tadi pembukaan saya nggak bisa hadir. Ah, iya. Malam ini saya bisa hadir. Terima kasih. Iya, Pak, ya. Jojo dari Jambi, Bro. Angkat tangan saya, Pak. Makasih, Pak, ya. Terima kasih.